Saudara dan saudari yang dirahmati Allah, di poin ketiga dari hadis tadi, agar sedekah kita menjadi kebaikan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya sedekah yang dikeluarkan adalah dari hasil kerja halalnya, bukan dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana penjelasan dalam hadis Sahih Muslim nomor 1684, juz yang kelima halaman 190. Tidaklah seseorang mensedekahkan hartanya yang halal, di mana Allah tidak menerima kecuali yang halal, melainkan Allah akan menerimanya dengan tangan kanannya. Meskipun sedekahnya itu hanya sebutir kurma, maka kurma itu akan bertambah besar di tangan Allah yang Maha Pengasih, sehingga menjadi lebih besar daripada gunung, sebagaimana halnya kamu memelihara anak kambing dan anak unta, semakin lama semakin besar. Nah, ini 3 poin pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, dan tentu yang berkaitan dengan masalah keutamaan sedekah di sini adalah adanya urutan prioritas, ya. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis nomor 657. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari ummahatul mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza anfaqatil mar'atu, jika seorang wanita, seorang istri bersedekah, min ta'ami baitiha, dari makanan yang ada di rumahnya, ghairu mufsidatin, bukan bermaksud menimbulkan kerusakan, kana laha ajruha, maka bagi istri tersebut mendapatkan pahala bima anfaqat, terhadap apa yang dinafkahkannya, walizaujiha, bagi suaminya ajruhu, mendapatkan pahala bimaktasaba, karena usaha mendapatkan kebutuhan tersebut. Walil khazini mislu dzalik, dan bagi penjaga, ya, harta, khazin ini bisa disebut dengan bendahara, mislu dzalik, juga seperti itu, la yanqusu ba'duhum, tidak akan mengurangi sebagian, min ajri ba'din syai'an, dari pahala yang lainnya sedikit pun. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terdapat di dalam kitab Sahih Bukhari, ya. Imam Bukhari menulis hadis ini dalam 3 pembahasan. Pembahasan pertama berkaitan dengan orang yang menyuruh pelayannya bersedekah namun bukan untuk dirinya. Kemudian ada juga bab tentang pahala bagi istri yang bersedekah atau memberi makan orang lain dari harta suaminya, bukan dengan tujuan kerusakan, ya. Ini ada di hadis nomor 1350, ya. Jadi hadis ini ada di nomor 1350, juz kirain apa, ya, juz kelima halaman 268, ya. Kemudian Imam Muslim juga meriwayatkan hadis ini dalam bab pahala wanita yang bersedekah dengan harta suaminya. Hadis nomor 1700, ya, juz 5 halaman 212, ya. Jadi sama, Imam Bukhari juga ada di juz 5 halaman 268, dan juga Imam Muslim juga juz 5 tapi halaman 215. Berkaitan dengan masalah hadis ini, saudara, ya, Abu Hurairah juga meriwayatkan di dalam kitab Sahih Muslim, ya, hadis nomor 1704, juz 5 halaman 217. Di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Wa ma anfaqat min kasbihi min ghairi amrihi, barang siapa seorang wanita menafkahkan atau bersedekah dengan harta hasil suaminya yang ada di dalam rumahnya tanpa sesuai dengan perintah suaminya, fa inna nisfa ajri lahu, maka bagi si istri dapat setengah pahala dari pahala si suaminya. Ya. Nah, saudara yang dirahmati Allah, dari hadis ini ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, sedekah yang dibenarkan ya, adalah sedekah yang jika dikeluarkan tidak menjadikan diri atau rumah tangga mengalami kerusakan atau mudarat. Ya. Ini yang pertama. Makanya hadis tadi mengatakan ghaira mufsidatin, tanpa harus merusak. Ya. Jadi jangan sampai seseorang bersedekah dengan sedekah itu menjadikan rusak dirinya. Ya. Apalagi misalkan kalau hubungannya dengan rumah tangga, misalkan ini hadis ini berkaitan dengan masalah istri, ya. Istri yang pada saat dia bersedekah dalam posisi tidak bekerja dan dia mendapatkan nafkah dari suaminya, nafkah suaminya disedekahkan, maka jika itu urusannya tidak merusak ya, kebutuhan rumah tangganya, maka itu berpahala. Tetapi kalau merusak, ya, maka justru menjadi dosa. Contoh, si istri misalkan diberi nafkah oleh suami sebesar 50.000 yang dikatakan ini untuk makan begitu atau untuk kebutuhan. Lalu hari itu pula kemudian 50.000 disedekahkan semuanya, sehingga begitu suami yang kebetulan pada hari itu tidak punya nafkah lagi mau makan, tidak ada makanan, maka jika suaminya ridha, insya Allah tidak menjadi dosa. Tetapi kalau suaminya tidak ridha, maka bisa jadi dosa, saudara. Karena itu masuk kategori mufsidatin, ya. Mufsidah itu artinya merusak struktur yang ada di dalam rumah itu, atau merusak keseimbangan kehidupan dengan sebab adanya dikeluarkannya sedekah itu kepada orang lain. Itu sebabnya poin pertama ini masih berkaitan dengan penjelasan hadis sebelumnya yang berkaitan dengan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 195, yaitu janganlah engkau menjatuhkan tanganmu dalam kehancuran. Bersedekahlah wa anfiqu fisabilillah, bersedekahlah atau berinfaklah di jalan Allah, wala tulqu bi aydikum ila tahluka, jangan kau jatuhkan tanganmu kepada kehancuran. Ya, ini kaitannya dengan hadis ini dan hadis yang sebelumnya. Poin yang kedua, saudara, ini ada masalah keterkaitan pahala dalam suatu sedekah. Ya, keterkaitan pahala dalam suatu sedekah terjadi karena adanya keterkaitan sebab kepemilikan. Ya, keterkaitan pahala dalam sedekah terjadi karena adanya keterkaitan sebab kepemilikan. Seorang istri jika dia bersedekah menggunakan harta yang didapatkan oleh harta yang diberikan oleh suaminya, maka suaminya juga dapat pahala dari sedekah yang dikeluarkan istrinya, begitu. Sama, kenapa anak juga kalau bersedekah karena sebab dia misalkan melakukan sukses karena pendidikan yang diarahkan orang tuanya, maka orang tua juga dapat pahala dari sedekah yang dikeluarkan oleh anaknya. Itu sebabnya saudara dan saudari, keterikatan sebab atau keterkaitan sebab adanya kepemilikan itulah menjadi sebab ada keterikatan pahala dari amalan yang dilakukan oleh orang lain. Orang lain bisa melakukan sesuatu karena bantuan kita, wasilahnya bantuan kita, maka kalau orang itu baik, kita dapat kebaikannya. Itu sebabnya menyediakan atau memfasilitasi orang untuk bisa berbuat baik itu tidak mengurangi pahala kita, tetapi justru sama pahalanya dengan kita. Hadis ini, saudara, poin kedua, sama dengan hadis yang mengatakan barang siapa yang memberikan buka kepada orang berpuasa, maka orang yang memberikan bukanya dapat pahala dari amalan puasanya orang yang berbuka darinya. Nah, begitu. Jadi sama, kalau Anda membantu orang untuk bisa sekolah,
mencari ilmu, maka dari ilmu yang didapat, dari kebaikan yang didapat saat mencari ilmu, Anda yang memfasilitasinya juga dapat pahala, saudara. Begitu. Ya. Nah, ini poin kedua, saudara. Keterkaitan pahala dalam satu sedekah terjadi karena adanya keterkaitan sebab kepemilikan. Ya. Nah, dalam hubungan masalah istri dan suami, saudara, sedekah seorang istri yang dilakukan istri ini memiliki 3 nilai. Yang pertama, jika sedekah seorang istri istri bersedekah dengan izin suami dan suami ridho kepada siapa sedekah itu dikeluarkannya, maka istrinya mendapatkan pahala yang penuh. Saya ulangi. Jika seorang istri bersedekah dengan harta yang didapat dari suaminya dengan izin suaminya dan suaminya ridho kepada siapa sedekah itu dikeluarkannya, maka istri mendapatkan pahala yang penuh dari nilai sedekah yang dikeluarkannya. Kalau suami jelas dapat pahala juga. Ya. Yang kedua, jika sedekah dikeluarkan kepada seseorang tanpa seizin suaminya, tapi suaminya ridho, ya, atas sedekah yang dikeluarkan, maka istri hanya mendapatkan setengah pahala. Istri nggak izin, tiba-tiba uangnya kemana? Udah disedekahin, bang. Ya udah, suaminya akhirnya ridha, begitu. Maka pahalanya cuma setengah. Tapi bang, saya mau sedekah, boleh nggak? Ya udah, boleh, keluarkan. Suaminya sudah minta izin pada suaminya ridha, maka pahalanya penuh. Nah, sekarang yang ketiga, jika sedekah dikeluarkan tanpa izin suami kepada seseorang yang menjadikan suami murka, suaminya tidak ridho, ya, maka ini bisa menjadi maksiat istri kepada suami. Nah, ketentuan ini, saudara, 3 nilai ini berlaku pada istri yang dinafkahi sepenuhnya oleh suami. Tetapi kalau istri sudah bekerja menafkahi diri sendiri, suaminya ridho dengan pekerjaan istrinya, atau suaminya punya komitmen dari awal istrinya diizinkan bekerja, maka si istri punya kebebasan untuk mengeluarkan hartanya di jalan kebaikan. Mau bantu ibunya, mau bantu siapapun, tanpa seizin itu dibolehkan. Ya. Makanya beruntung Anda yang memiliki pasangan saling menafkahi diri sendiri, ya. Karena dengan demikian Anda memiliki keleluasaan khususnya bagi wanita untuk bersedekah kepada yang diridhoinya. Tetapi lebih beruntung lagi seorang suami yang mampu menafkahi istrinya, karena setiap kebaikan yang dilakukan oleh istrinya, dia pasti kebagian pahalanya. Makanya istri jangan kalah. Kalau istri dia juga bekerja, suami bekerja, kalau pulang bawain makanan, karena setiap hari suami pasti menikmati sedekahnya istri, ya kan? Oh, udah saya berbagi nih, pokoknya, nah itu tambah, yang jelas pasti suaminya tambah ridho itu, ya. Tambah ridho, ya itu. Nah, jadi saudara yang dirahmati Allah, nah, ini masalah keterkaitan pahala, ya, sehingga ada nilai bagi seorang wanita, ya, khususnya yang dia tidak menafkahi dirinya kecuali dari nafkah suaminya, ya. Ingat, kalau dia bersedekah dengan seizin dan ridho suami, maka pahalanya penuh. Tidak seizin tapi suami ridho, setengah. Tapi kalau tidak izin, suami marah. Wah, ini bisa jadi maksiat, ya. Bisa menjadi dosa kalau maksiat, ya. Itu bahaya. Nah, saudara ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini poin kedua. Kemudian poin yang ketiga, ya. Pahala sedekah adalah hak bagi si pemberi sekalipun orang yang menerimanya adalah orang yang salah. Jadi kalau Anda bersedekah, ternyata sedekah Anda digunakan di jalan yang salah, maka tidak mengurangi kebaikan Anda. Ya.
tidak mengurangi kebaikan Anda. Bahkan ada sebuah riwayat di dalam kitab Sahih Muslim, itu diceritakan ya, dalam kitab Sahih Muslim hadis nomor 1698, juz kelima halaman 209. Itu Rasulullah pernah bercerita, ya, ada seorang laki-laki yang berjanji akan bersedekah. Saya besok akan sedekah. Maka guna menghindari riya, supaya tidak ketahuan orang, dia keluar malam-malam. Nah, sedekahnya itu disimpan di sebuah tempat. Pokoknya saya akan bersedekah pada siapa saja yang lewat. Ternyata yang lewat pertama itu malam, mohon maaf, seorang pelacur. Kaget dia mendapatkan sedekah ini. Ramelah besok paginya. Semalam ada orang bersedekah sama pelacur. Ya, tetapi kesalahan tujuan, karena maksudnya dia pokoknya bersedekah pada siapa orang butuhkan begitu ya. Tidak mengurangi semangatnya, pokoknya kalau begitu saya mau besok bersedekah lagi. Ternyata besok harinya bersedekah pas yang ngambil orang kaya. Jadi berita lagi kan. Untung waktu itu belum ada infotainment, saudara. Jadi berita besar, oh ada orang kaya mendapat sedekah si A. Siapaannya nggak tahu, nggak ketahuan. Nah, yang dengarkan jadi, ya Allah kok sedekah saya jatuhnya orang kaya gitu. Sudah pertama jatuh kepada, mohon maaf, kepada pelacur, yang kedua sama orang kaya. Akhirnya besok, pokoknya saya niat bersedekah. Ya Allah kepada siapa saja yang butuh begitu. Dan ketiga, sedekah itu diambil sama orang pencuri. Besoknya geger lagi. Ya, wah semalam ada pencuri dapat sedekah. Nah, hanya dia mengadu sama Allah, ya Allah, saya bersedekah hanya karenamu ya Allah, kepada siapa yang membutuhkan. Beritakan kepada saya ya Allah, gembirakan saya, apakah sedekah saya diterima atau tidak ya Allah. Lama kemudian Rasulullah mengatakan, datanglah malaikat, ya. Malaikat itu dalam bentuk yang lain. Bisa juga tidak diceritakan apakah dalam mimpi atau dalam apa. Malaikat itu mengatakan, sesungguhnya sedekahmu sudah diterima. Karena dengan sedekahmu itu seorang pelacur menjadi sadar. Dan kesadarannya itu uang yang kau berikan itu digunakan untuk menyekolahkan anaknya. Dalam suatu riwayat saya pernah membaca kisah ini, anak si pelacur itu, mohon maaf, kemudian jadi seorang guru yang solih. Dari harta sedekahnya, ibunya taubat, anaknya jadi solih. Sementara orang kaya yang dapat sedekah, itu digerakkan hatinya oleh Allah, jadi malu. Saya yang lebih kaya dari dia saja. Ada orang yang lebih susah dari saya lebih kaya. Dia kok masih sedekah. Makanya dia pun naik termotivasi untuk berbagi harta. Dan ketika si pencuri jadi sadar. Nah, kisah ini diceritakan di dalam kitab Sahih Muslim, hadis nomor 1698. Itu sebabnya kalau Anda meniat bersedekah, sudah bismillahirrahmanirrahim di jalan Allah untuk kebaikan, terutama kepada yang membutuhkan. Misalkan tadi, prioritas kita kan wajib bersedekah kepada keluarga ya. Setelah diri, keluarga. Kita sekolahin adik kita, ternyata bukan buat sekolah. Di sana buat jajan melulu, segala macam. Anda tidak dikurangi pahalanya, saudara. Itu udah urusan Allah. Ya. Karena Allah memiliki cara untuk membalas. Ya. Bisa jadi dengan keridhaan kita, kebersihan niat kita, maka orang yang menerima sedekah tersebut, saudara kita, kemudian dibukakan hatinya. Makanya jangan suka mengeluh. Kamu dibantuin juga nggak berubah-ubah. Mestinya didoain. Ya Allah, mudah-mudahan ini orang berubah dengan sedekah ini. Nah, nanti tinggal apakah efek sedekah itu bisa merubah tidak, kan tergantung dari kekuatan doa Anda dan kebersihan hati Anda. Atau hasil usaha Anda yang Anda sedekahkan itu hasil apa, begitu. Sekali di jalan Allah, seperti tadi hadis mengatakan, Allah itu tidak menerima kecuali yang baik, maka tentu itu pasti akan kembali kepada kebaikan-kebaikan orang yang menerimanya, terkhusus kita, orang yang mengeluarkan sedekahnya. Nah, saudara yang dirahmati Allah, ini 3 hal yang berkaitan dengan masalah hadis nomor 657, dan 3 hal pula tadi berkaitan dengan hadis nomor 656. Kedua hadis ini masih berkaitan dengan fadilah sedekah sunnah ya, karena bagaimanapun kalau kita bicara masalah ini
tentu kita memiliki kewajiban menunaikan yang wajibnya dulu ya. Jika zakat itu standarnya kalau sudah mencapai nisab, tapi kalau sedekah tidak masuk kategori nisab, sesuai dengan kelapangan hati masing-masing. Demikian saja. Silakan jika ada yang perlu diskusikan. Walaupun minkum alhamdulillahirabbil alamin. Baik, silakan sahabat-sahabat. Yang kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz mau nanya tentang hadis mendinginkan makanan. Iya. Kan kalau ditiup kan nggak boleh. Tapi kalau mendinginkan makanan dengan cara dikipas itu gimana, Ustaz? Terima kasih. Bismillah. Tadi kan segala keterikatan sebab kebaikan seorang itu bisa mendapat memperoleh pahalanya. Bagaimana kalau kebalikannya? Jadi dia mempromosikan keburukan gitu. Misalnya seorang ayah atau orang tua lah ngasih anak itu kan dengan harta yang haram terus dimakan, jadi anak itu jadi bandel atau nakal gitu, atau mengajarkan ilmunya yang selalu dunia atau materialistik gitu. Sekolahnya materialistik terus jadi anak kan otomatis gedenya jadi berpikiran dunia terus. Itu gimana orang tuanya atau orang yang mempromosikan tersebut? Dari Ahwat, Ustadz, dalam sholat duduk tahiyatul akhir sudah kita ketahui bersama, yaitu posisi sedikit miring. Kemudian, namun bagaimana sholatnya jika tidak bisa duduk seperti tahiyatul akhir yang biasa karena sakit? Apakah sholatnya sah atau tidak? Atau karena yang bersangkutan saya tidak berani bilang gemuk ini ya, berat badannya lebih gitu aja, hingga sedikit kesulitan kalau harus duduk dengan tahiyatul akhir yang miring gitu, Ustaz. Apakah sholatnya tetap sah jika menggunakan seperti duduk tahiyatul awal gitu? Lalu bagaimana dengan sedekah yang iya, ini pertanyaannya minggu kemarin sudah dijawab ini ya, tapi silakan dijawab lagi, yaitu bagaimanakah sedekah yang diajarkan Ustadz Yusuf Mansur? Terkadang berkesan memaksakan diri, tetapi ada pahala atau pertolongan Allah yang datang setelah bersedekah tersebut. Ya, kemarin sudah dijelaskan, tapi silakan, mungkin tidak hadir kemarin ya. Ya, sementara itu dulu, Ustadz. Yang online silakan ketik sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara dan saudari, terima kasih beberapa pertanyaan. Yang pertama, larangan kita meniup makanan atau meniup air itu bukan karena mendinginkan, tetapi karena Rasulullah memang melarang bernapas. Jadi kan kalau kita meniup kan mengeluarkan CO2. Jadi itu merusak kesehatan, bukan mendinginkannya. Jadi keterangannya bukan, larangannya bukan jangan dinginkan makanan dengan tiup, bukan, kalimat teksnya jangan engkau meniup. Nah itu. Ya. Jadi artinya kalau Anda dinginkan makanan tidak dengan tiupan, dengan boleh-boleh saja, tidak masalah. Bahkan kalau makanan yang masih panas belum itu kan terkadang juga kurang baik ya. Itu sebabnya kalau di dalam tradisi budaya dulu waktu saya di Tasik itu ada diakel. Itu diakel itu di ini pakai hiit ya, terus sampai dia merekah dan dimakannya enak. Ya. Jadi bukan karena dinginnya ya. Nah, itu bisa pakai gini ya. Yang jelas boleh mendinginkan. Tapi dengan catatan bukan dengan tiup. Karena meniup itu, larangannya meniupnya. Karena meniup itu, di samping kita, kan kita dilarang sambil bernapas. Karena khawatir saluran air napas kena ini menjadi apa? Keselakan. Kemarin belum lama saudara, di Amerika ada lomba makan serangga.
Iya, orangnya tewas. Jadi setelah penelitian rupanya serangganya tuh masuk ke lubang, dia nggak bisa napas. Dan serangga dimakan, memang nggak, nah dasar orang Amerika ya. Ya kita nggak habis pikir lah, lomba makan seragam, tewaslah dia, saudara. Itu jelas husnul, itu su'ul khatimah, itu udah pasti itu. Makan serangga, ya, boten-boten baik kan gitu nggak? Tadi begitu, saudara. Jadi salurannya keselak, karena makanya kita nggak boleh sambil napas, minum dulu supaya tertib. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana dengan orang yang mengajarkan keburukan? Apakah dapat betul, saudara? Dapat. Di dalam surat Yasin kan ada kalimat Allah, wa naqtubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kami, kata Allah, akan mencatat setiap langkah-langkah dan jejak-jejaknya, bekas-bekasnya, efek-efeknya, dan semuanya itu akan dikumpulkan oleh Allah fi kitabim mubin, dalam buku yang sangat besar. Itu sebabnya Rasulullah SAW juga dalam salah satu hadis mengatakan, man sanna sunnatan hasanatan, barang siapa yang memberikan teladan-teladan yang baik, maka dia dapat pahala dari amalannya dan amalan orang yang mengikutinya. Barang siapa yang mengajarkan keburukan, maka dia dapat dosa dari ajarannya dan ajaran orang yang mengikutinya. Jadi kalau orang tua ngajarin salah, aduh, makanya sebenarnya yang betul kan, banyak-banyak ayat mengatakan, kan di dalam Yasin ada islauha bima kuntum takfurun. Masuklah hadihi jahannamu lati kuntum tu'adun. Islauha bima kuntum takfurun. Ini neraka jahannam yang pernah dijanjikan. Masuklah engkau ke dalamnya karena kekufuranmu. Jadi yang menjadikan kita masuk neraka sebenarnya bukan semata amal orang lain, tetapi amal kita yang pertama. Makanya jangan sekali-kali sebagai kakak, jangan memberikan teladan yang buruk sama adik. Ya kan? Kalau buruk, siapa? Kakak tuh, kakak nggak apa-apa. Nah, semuanya nunjuk, hati-hati. Kita harus tabaru. Tabaru itu, misalkan Anda pernah mengajarkan kesalahan orang, saya mohon maaf, saya dulu pernah mengajarkan kesalahan. Saya mohon ampun kepada Allah, saya juga mohon ampun kepada siapapun yang pernah mengambil pelajaran dari saya. Tabaru, itu harus tabaru. Makanya salah satu tabaru yang diajarkan oleh Rasulullah dalam hal proses pendidikan, itu membaca doa kifaratul majlis. Kifaratul majlis itu adalah, kalau saya salah, ya Allah, jangan saya disiksa karena saya menyampaikan kesalahan. Apalagi kesalahan itu diikutin. Kalau Anda salah, juga Anda dibebaskan, nanti saya selamat, Anda tidak akan nuntut saya, begitu loh. Jadi kita memang di dunia diajarin seperti itu. Itu perlunya mengajarkan apa, kita menutup kebaikan dengan kifaratul majlis supaya tidak ada salah paham. Kan kalau salah paham kan kasihan. Anda bisa bayangkan kalau diikutin banyak orang, 1 juta orang, di akhirat itu udah siap nuntut, ya Allah saya ini begini karena dia. Waduh, naudzubillah min dzalik. Jadi kasihan bapak yang begitu, saudara ya. Nah, makanya berikan Anda sebagai kakak beri teladan yang baik sama adik. Ya. Kemudian, bagaimana dengan sholat yang duduknya tidak bisa sempurna karena faktor badan dan sebagainya? Saudara, hadis Rasulullah SAW mengatakan demikian. Sholli qa'iman, fa illam tastati fa qa'idan, fa illam tastati fa ala janbin. Al-hadis, hadis sahih. Ya. Kalau tidak Muslim ya ada dalam ya, sahih yang jelas. Kata Rasulullah mengatakan, sholatlah dengan berdiri, jika tidak mampu dengan duduk, jika tidak mampu duduk dengan berbaring. Jadi yang menjadikan sah tidaknya sholat itu bukan karena sempurna tidaknya kita gerakan saja. Yang kalau bicara sah itu adalah terpenuhnya syarat sahnya. Yang menjadi tidak sahnya sholat itu kalau batal, ya. Itu tidak sah, tidak menghadap kiblat. Kalau kita tahu kiblat, ya begitu. Pakaian najis, kita tahu najis. Kita juga masih berhadas, itu menjadi tidak sah. Tapi kalau syarat sahnya menghadap kiblat, kita sudah berwudu, pakaian bersih, terus dilakukan dengan baik di waktunya, karena ya menghadap kiblat
di waktunya, waktu sholat, bersih pakaian dari kotoran, bersih diri dari hadas, ini semuanya menjadi sebab sahnya sholat. Jadi kalau duduknya nggak maksimal seperti hadis tadi, kalau nggak mampu duduk aja boleh berdiri, nggak mampu berdiri boleh duduk, nggak mampu duduk boleh berbaring. Jadi kalau dia tidak bisa duduk dengan sempurna, insya Allah sah. Bahkan ketidakmampuan duduk dengan sempurna menjadikan dia berikhtiar untuk memaksakan diri sampai mungkin sakit-sakit, itu bisa jadi tambahan kebaikan. Ya. Jadi begitu saudara. Termasuk orang yang sudah sepuh nggak bisa berdiri, dia ambil kursi, salatnya pakai kursi, berdiri. Ketika berdiri, tetapi karena dia tidak bisa sujud, dia di tempat duduk. Itu ada saudara. Sama berdiri, Allahu Akbar, ruku biasa. Karena nggak bisa sujud, maka dia sujudnya sambil duduk lalu berisyarat. Boleh seperti itu. Ya. Jadi nggak apa-apa, insya Allah ya. Apalagi karena misalkan nggak sempurna karena faktor tadi sakit dan atau mungkin obesitas ya, kegemukan dan lain sebagainya, nggak masalah. Tetap sah. Bagaimana dengan sedekah yang diajarkan Ustaz Yusuf Mansur? Ya kemarin kita jadi bahasan saudara. Memang kita harus belajar kritis ya, karena dalam surat Bani Israil ayat 36, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan mengikuti sesuatu tanpa ilmu. Kita harus belajar bisa memfilter ya. Itu ijtihadnya beliau ya. Ijtihad beliau tentu ya, kalau kita menyalah-nyalahkan juga tidak etis karena mungkin beliau punya pikiran lain, motivasi lain dan lain sebagainya. Tetapi memang dalam banyak hal perlu kita juga kritisi bahwa memaksakan diri sedekah menimbulkan mudarat jelas terlarang sebagaimana Quran surat Al-Baqarah tadi yang kita katakan, sudah dijelaskan ya 200 berapa tadi? Ya, wala tulqu aydiyakum ila tahlukah, itu dilarang. Dan juga hadis yang kita bahas. Kemudian yang kedua saudara harus dipahami, Allah memiliki cara membalas sedekah kita. Jadi jangan Allah dipaksa ngikutin kemauan kita. Karena kita bersedekah sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah, bukan memperbudak Allah. Jadi saya sedekah harus dapat begini-begini, itu namanya memperbudak Allah. Nggak boleh. Itu dalam hal bisa menjadi dosa. Makanya ada yang mengatakan kemarin, oh itu sesat. Sampai ada yang mengatakan sesat ya. Tapi untuk saya tidak mengatakannya. Biarin itu Allah nanti yang meluruskannya. Tapi yang jelas, memang kalau saya pribadi tidak selalu sepakat. Saya dalam hal ini tidak sepakat karena Allah memiliki cara sendiri. Jadi jangan Allah paksa mengikuti kemauan kita. Tapi justru paksalah diri kita mengikuti kemauan Allah. Kalau kita bersedekah, bukan karena Allah mengikuti kita. Bukan. Karena kita mau ngikutin maunya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kita bersedekah tujuannya mengikuti kemauan Allah, maka biarkan Allah membalas dengan caranya Allah. Karena Allah membalas pahala itu, membalas sedekah itu dengan 3. Dengan menunaikan di dunia. Kedua, dengan memalingkan orang itu dari bencana. Yang ketiga, menyimpannya di surga sebagai pahala kemudahan baginya. Jadi jangan sampai kita bersedekah cuman karena maksa Allah, kita cuma dapat kebaikan di dunia. Allah penuhi memang, tapi di akhirat gak dapat apa-apa. Itu sebabnya dalam surat Al-Baqarah ayat 200, itu Allah katakan, minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Surat Al-Baqarah ayat 200. Ada sebagian manusia minta, ya Allah berikan aku bagianku di dunia. Tapi Allah katakan, ya ini bagian duniamu, tapi akhirat engkau tidak dapat apa-apa. Orang sedekah supaya dapat duniawi, Allah kasih, akhirat nggak dapat, ngapain? Ya kan? Nah itu saudara ya. Saya hanya bisa menyampaikan seperti itu ya. Memang tidak semua harus diterima bulat-bulat ya. Tinggal kembali kepada pilihan. Silakan. Ya, sebenarnya
permasalahannya bukan sedekahnya, saudara. Masalah doa. Doa itu, kalau saya tadi cerita, hadis tentang orang yang bantu orang tuanya, lalu dia kejebak di dalam gua, lalu dia ngadu, ya Allah, jika kebaikan yang saya lakukan pada orang tua diterima, maka kabulkan permohonanku. Ini masalah tawasul. Anda boleh bertawasul, ya Allah saya pengen jodoh. Nah setelah itu, sebelum Anda minta jodoh, Anda bersedekah. Nah sedekah yang Anda keluarkan itu, tujuannya bukan karena jodoh, jangan. Tapi karena mencari ridhonya Allah, dimakbul. Nah setelah itu baru, ya Allah, saya minta jodoh ya Allah. Jika sedekah saya, kalau bisa sih bukan hanya sedekah. Jika kebaikan yang saya lakukan itu, yang tadi-tadi, yang kemarin-kemarin diterima, maka mohon kabulkan aku ya Allah. Kan begitu. Boleh saudara. Jadi itu yang disebut dengan tawasul. Kita boleh bertawasul pertama. Cara tawasul itu ada 3. Yang pertama bertawasul dengan Asmaul Husna. Nama-nama Allah. Walillahil asma'ul husna fad'u biha. Ya Allah yang maha menjodohkan. Ya Allah yang maha menyatukan hati orang-orang. Satukan hati saya ya Allah dengan orang yang mencintaimu. Jadikanlah orang yang mencintaimu ya Allah pilihan yang kau pilihkan untukku menjadi jodohku. Minta sama Allah, sebut ya Allah yang pengasih, ya Allah yang penyayang, ya Allah pemberi jodoh. Sebut nama Allah sebanyak-banyaknya. Terkadang kita pelit nyebut nama Allah. Cuman ya Allah, ya Allah, ya Allah doang. Sebut nama-nama Allah sebanyak-banyaknya dengan asmaul husnanya. Yang kedua, kita bisa bertawasul melalui amal soleh kita. Jadi Anda melakukan apa saja. Makanya kenapa sebaik-baik doa itu dilakukan sesudah sholat. Karena sholat adalah tawasul paling disukai oleh Allah. Ketika kita sujud, Allah suka dengan kita. Makanya sebaiknya doa itu adalah dilakukan sesudah ibadah. Nah, sedekah salah satunya. Kayak tadi nolong orang, memeringankan beban orang. Hari ini kita tolong orang segala macam. Jadi nolongnya jangan karena niat tertentu saja, jangan. Sayang, karena kita butuhkan tidak hanya jodoh, kita butuh rezeki lancar, kita butuh sehat. Jodoh dapat lalu kita celaka. Kan guna buat apa kita? Jadi jangan kita bersedekah hanya untuk satu niat, jangan. Biar niatnya serahkan sama Allah, baru mintanya satu hal, salah satunya sedekah itu dijadikan salah satu penguat kekuatan, itu wasilah, tawasul yang kedua. Dan tawasul yang ketiga, Anda minta didoakan sama orang-orang yang menurut Anda bersih, menurut Anda potensinya lebih mudah diterima dibanding Anda. Itu sebabnya tidak ada salahnya Anda minta didoakan sama orang tua, sama guru. Karena doanya orang tua itu seperti doanya Nabi kepada Rasulnya. Rasul kepada umatnya. Nabi kepada pengikutnya. Atau kita minta doa sama orang berilmu. Karena Rasulullah mengatakan, orang yang berilmu itu, yang mengajarkan kebaikan itu didoakan oleh seluruh makhluk Allah di langit. Oleh seluruh makhluk Allah yang ada di bumi. Bahkan Rasulullah dalam hadis riwayat Abu Daud, riwayat At-Tirmidzi mengatakan, hatal hut, sampai ikan di lautan, sampai semut yang di lubang pun mendoakan orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Jadi Anda boleh, satu, minta didoakan kepada orang tua, minta didoakan kepada yang menurut Anda, bisa kepada guru Anda, kepada siapapun yang Anda kenal banyak kebaikan dan suka berbagi kebaikan. Itu tawasul ada 3 saudara. Dan jangan sekali-kali tawasul kepada orang yang sudah mati. Tawasul kepada bahkan bangunin yang sudah meninggal, itu jangan. Itu bisa menjadi syirik. Ya. Jadi 3 saudara. Jadi boleh Anda doa, ya Allah, saya mohon didekatkan, dimudahkan jodoh saya ya Allah. Wahai Allah, Maha Penyayang. Wahai Allah, Maha Pencinta. Sebut nama Allah sebanyak-banyaknya. Ya, karena Allah suka dipuji. Dan gambaran bahwa Allah suka dipuji, surat Al-Fatihah itu mengajarkan saudara, kalau Anda mau minta sama Allah, maka yang pertama dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin,
Anda puji Allah. Baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, teguhkan komitmen Anda. Kenapa Anda pengen jodoh sih? Alasannya apa? Iyyaka na'budu. Ya Allah, hamba ingin ibadah hamba maksimal. Supaya kalau malam ada yang nemenin, nah, ada yang bangunin. Nah, kan terbalik. Sudah nikah aja, dia bangunin bukan untuk sholat. Ya kan? Dulu lihatnya kalau sholat dia bangunin. Banguninnya yang lain. Nah, ini salah niat ini. Ya kan? Nah, niat ya Allah, itu komitmen Anda. Baru ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan. Tuh. Komitmen dulu, saudara. Makanya di MKI kan suruh ngaji dulu, baru ngomongin jodoh kan. Jangan kita bilang jodoh, belum komitmen. Nah, itu. Al-Fatihah itu ngajarin begitu, saudara ya. Jadi boleh ya. Jadi jangan Anda sempitkan kebaikan Anda hanya untuk satu niat. Jangan. Biarin niat utama adalah, kita udah kemarin bahas, karena Allah. Mencari ilmu pun bukan karena jodoh, saudara. Jangan salah niat. Anda ngaji biar dapat jodoh, salah. Anda ngaji itu biar apa dulu? Biar mendapat ridho Allah. Lalu sudah dapat ya Allah, jika mengaji saya engkau ridhoi, maka mudahkan jodoh saya. Begitu baru. Jangan niatnya cari. Nanti nggak dapat marah, nggak mau ngaji-ngaji. Ah, itu salah lagi kan. Padahal Rasulullah telah bersabda dalam hadis Abu Dawud, tidaklah orang mencari ilmu yang semestinya ilmu itu didedikasikan untuk mendapatkan ridhoannya Allah, maka kecuali Allah haramkan baunya surga. Jadi kalau Anda niat kemari bukan karena nyari ridho Allah, cuma nyari jodoh ansih, Anda nggak dapat baunya surga, saudara. Sedangkan baunya surga 40 tahun perjalanan itu kecium. Ya kan? Kayak apa wanginya surga. Jadi jangan rugikan diri Anda cuma pada satu niat. Lillahi ta'ala dulu. Baru kalau Allah ridho, apa sih yang tidak dipenuhi sama Allah kalau Allah sudah suka sama kita? Ya kan? Jangan-jangan tadi kita salah niat terus. Ya. Ngaji karena pengen dapat jodohnya. Nggak dapat jodoh, nggak ngaji-ngaji. MKI nggak dapat. Salah niat sih awalnya. Ya kan? Kenapa nggak ngaji? Ada lagi sudah dapat jodoh, nggak ngaji-ngaji juga ada. Gitu. Dan itu alhamdulillah banyak juga ya. Ada banyak juga ya. Jadi begitu. Nah, itu bersalah niat, saudara ya. Ya, silakan jika ada memang masih perlu didiskusikan. Ya, ini pertanyaan terakhir ya untuk malam ini. Mohon dicukupkan dulu, sahabat-sahabat. Saya masih single, ini dari Ahwat, dan belum menikah. Iya. Penghasilan saya ingin saya alokasikan kepada orang lain seperti keluarga yang dalam kesulitan. Apakah boleh? Dan 2,5%-nya saya berikan kepada ibu bapak saya. Apakah boleh? Ini tidak dijelaskan 2,5% untuk infak, sedekah atau zakat. Ya, itu saja Ustaz. Ya. Jadi begini saudara dan saudari yang dirahmati Allah, hadis tadi sudah membuat batasannya, alokasi prioritas. Prioritas pertama adalah penuhi kebutuhan diri Anda. Kedua, jika Anda memiliki orang tua yang wajib dinafkahi, maka berikan nafkah kepada kedua orang tua Anda. Jika kedua orang tua Anda sudah terpenuhi, maka carikan nafkahkan, sedekahkan kepada keluarga kerabat Anda. Jangan kepada orang Anda yang tidak Anda kenal, minimal. Kalau Anda sudah mampu, ya, baru kepada orang lain. Kenapa? Karena kalau Anda membantu orang lain yang kekurangan, tetapi ada juga keluarga Anda yang kekurangan, maka kebaikan Anda bisa terhalang oleh doanya saudara Anda. Itu sebabnya di dalam masalah tetangga pun Allah menyebutkan ada al-jari dzal qurba dan al-jari dzal junub. Ada tetangga dekat dengan tetangga jauh. Yang dimaksud tetangga dekat di dalam Quran itu bukan di pinggir rumah. Bukan saudara, tapi dzal qurba. Tetangga yang memiliki hubungan kekerabatan. Kalaupun misalkan dalam satu deretan rumah samping rumah kita tetangga biasa, lalu di ujung jalan 20 dari rumah kita itu ada kerabat, maka yang disebut tetangga dekat itu adalah itu dulu. Kalau Anda punya kelebihan, maka berikan dulu yang di sana, baru tetangga samping atau tetangga samping dengan orang jauh. Jangan sampai kemudian jadi fitnah.
Anda kasih itu tetangga samping yang ada hubungan kerabat. Si mamang mah nggak tahu sama kita. Tetangga itu dikasih, kita nggak dikasih. Itu jadi fitnah. Makanya Al-Quranul Karim seperti tadi disampaikan dalam ketentuan tentang nafkah, ya, tentang orang tua. Setelah orang tua adalah kerabat. Jadi dengan demikian bagi Anda yang sudah bekerja, memiliki penghasilan, maka lihat dulu, kalau orang tua Anda nggak butuh, cari kerabat Anda. Mungkin Anda biayain kakak Anda bantu biaya adik Anda, atau Anda biayai paman Anda, atau Anda biayai bibi Anda. Setelah itu baru di luar kerabat. Jika itu Anda lakukan, saya sangat yakin doa-doa mereka insya Allah akan memuluskan keinginan-keinginan Anda. Selama ini saudara dan saudari yang seringkali menjadi penghambat doa dan kebaikan kita, karena kita salah prioritas. Akibat salah prioritas, kita mendapatkan penghargaan, pujian dari orang, tetapi celaan dari orang-orang yang berhak menerimanya. Itu sebabnya hati-hati, ya. Tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah membuat patokan dan batasan tentang memberi nafkah, infak, ya. Kalau Anda sudah mampu, orang tua termasuk kurang, Anda kasih dia. Kalau tidak, kerabat dulu, baru orang miskin, anak yatim, dan lain sebagainya. Itu sebagaimana tadi firman Allah Al-Baqarah ayat 215, ya. Mudah-mudahan kebaikan Anda sadari yang sudah bersedekah di jalan Allah, ya, menjadi kemudahan bagi Anda mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik, itu saja saudara dan saudari. Demikian saudara dan saudari kaji kita malam hari ini. Mari kita akhiri kebersamaan kita dengan permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, ya Allah ya Rabb. Ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir, subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadis samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah ya Rabb, terimalah segala ikhtiar baik kami ya Allah. Terimalah segala ikhtiar kami memperbaiki diri kami. Jadikanlah ya Allah segala ikhtiar kebaikan kami menjadi pemudah Engkau turunkan ridhamu untuk kami semua. Karena itu wahai Allah yang memiliki segalanya, Allah yang maha menentukan segalanya, ya Allah yang dalam kuasamu tergenggam segala keputusan baik dan buruk. Kami mohon untuk kami ya Allah, berikan ketetapan yang terbaik untuk kami. Berikan kemudahan-kemudahan kami dalam memenuhi keinginan-keinginan kami ya Allah. Jika kami merasa susah dengan pasangan, permudah kami ya Allah dalam mendapatkan pasangan-pasangan kami yang Engkau halalkan, yang Engkau ridai, yang menjadi jalan keimanan, yang menjadi jalan tumbuhnya kecintaan kami kepadamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba ma yuqarribuna ila hubbika waj'al hubbaka ahabun ilayya mimma siwak. Ya Allah ya Rabb, kami mohon cintamu ya Allah. Kami mohon cinta yang bisa mendekatkan cinta kami kepadamu. Kami mohon cinta orang-orang yang mencintaimu ya Allah. Dan jadikanlah cinta kepadamu ya Allah lebih kami cintai dibanding cinta kepada yang lainnya. Ya Allah ya Rabb, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal afiyah wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa ghadabika wan nar. Allahumma اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Kita akhiri dengan semua baca doa kita di majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa lakum minkum alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.